Ya, selamat datang pada video hari ini. Di dalam video ini, saya, Daniel Octaviandi Susanto, dan lawan bicara saya, Margareta Cedilet. Margareta Cenilet. Eh, Pada video ini, kami ingin membahas soal etiket milenial. Eh, Setiap orang tentu saja memiliki minimal beberapa teman yang bisa diajak bicara, entah teman bermain game atau teman ketika jalan-jalan atau teman yang memiliki hobi yang sama. Kadang dalam pertemanan itu pasti memiliki cara-cara yang berbeda-beda sendiri. Kayak saya saat bermain game, saya bisa lepas tertawa dengan teman-teman saya. Bagaimana dengan pendapat lo, Chen? Oke, etika ya. Kayak lo bilang kan, kalau lo main game lo bisa ketawa girang gitu kan. Nah kalau gue juga, gue kan punya komunitas K-popers yang fans dengan BTS Army. Nah gue tuh punya banyak kenalan banget di sosial media. Nah di situ tuh gue bisa menyalurkan pendapat gue pendapat gue terus udah punya temen deket juga buat cerita kayak kehidupan sehari-hari kita. Jadi kayak gue lebih meskipun sekarang lagi pandemi kan juga jarang ketemu orang kan, Bener. tapi gue ngerasa kayak gue lebih nyaman kayak nyaman gitu di sosial media karena punya temen yang akrab gitu sih. Jadi tidak merasa ini ya, canggung ya sama orang lain ya. Awalnya sih canggung sih, kayak maksudnya kayak kan kita juga nggak tahu dong dia umur berapa, gue umur berapa gitu kan. Tapi lama-lama kenalan ya deket. Tapi nggak, maksudnya kita nggak canggung ya, canggungnya juga masih dalam kita nggak nggak deket banget kayak kayak lo songong kayak udah kayak lo songong gitulah, tapi masih deket, tapi masih ada eh, ngerasa kayak rasa gue apa sih namanya, Peduli gitu. lebih bukan peduli, maksudnya kayak ya gue peduli dengan dia tapi masih dalam batas wajar sih, nggak songong banget meskipun udah deket gitu sih. Hmm, Masih ya, memiliki rasa hormat ya satu sama lain. Nah ya itu hormat ya, maksudnya hormat. Hmm, Kalau pengalaman gue sendiri tuh dalam game awal-awal seminggu 2 minggu eh, itu masih ngomong masih sopan biasanya. Mulai sebulan 2 bulan mulai kenal, kayak minimal tahu kapan rutinitas dia gitu setiap main game dan lu bisa ikutin, lu mulai bisa akrab gitu. Tapi kadang Hmm. gue nih sering sering nemuin nih satu yang lucu dah. Waktu itu pas gue lagi pergi ke kafe ya, gue Hmm. lagi ya kafe mana lah, ngomong lah nggak boleh sebut merek. Eh, Pas gue lagi minum di situ sambil sama bokap nyokap, gue sedikit nguping. eh, ada sekumpulan cewek gitu di belakang gue, 3 4 orang, gue nggak hafal sih. Hmm, Mereka berempat ternyata lagi ngomongin temennya lagi satu yang telat datang ceritanya. Ternyata ngomongnya sih kasar Hmm. kasar gitu. Kayak diomongin, dijelek-jelekin. Ya tau lah, kayak orang sering ngomongin orang lain gitu. Nah, yang yang menurut saya aneh nih, yang menurut gua aneh, pas temennya datang, yang lagi diomonginnya datang ini, salah satu dari 4 orang itu berdiri lalu ngomong, kita habis ngomongin lu loh, gitu. Aneh gak sih begitu sebenarnya? karena karena gue gak bisa ekspresi diri juga begitu, kayak wah, parah banget gitu loh. Gimana pendapatnya ya? Aneh kayak gitu. Eh, seben Sebenarnya sih ya, jeleknya jeleknya semua orang sih. Kalau misalnya lu di satu circle, lu ngumpul di satu circle tuh satu orang yang nggak datang, lu pasti bakal diomongin. Iya Itu sih, jeleknya di situ. bener. Cuman
gue nggak tahu juga sih ini sisi positif atau enggak. Positifnya lu jujur gitu loh ke teman lu kalau lu lagi diomongin gitu. Cuman ya negatifnya ya itu lu bener-bener gimana ya kalau lu denger kalau gue juga kayak gitu di posisi gitu gue kayak ngerasa nggak enak gitu loh kayak Parah kok banget lu kan? jahat banget sih lu Iya, ngomongin parah gue banget. gitu loh. Cuman ya susah sih orang kalau udah apa ya Saking punya deketnya itu etika ya. yang jelek kayak gitu sih Iya. susah. Tapi kadang menurut gue juga kalau dari sisi Kalau lu cowok, gimana coba? kalau dari sisi cowok ya, kalau dari sisi cowok, Heeh. terutama dalam bermain game gitu, dalam kita lagi ngobrol pas main game, saling bercanda gitu, Hmm. bercanda kayak gitu, anehnya normal sebenarnya bagi kita. Kita bisa ngeledekin orang itu dan orang itu pun baperan. Kita tahu dia bakal baper dan tapi yang lucunya itu dia nggak bakal sampai keluar game gitu. Itu yang kalau misalkan menandain kalau kita sudah temenan baik sama orang ini bisa 2 tahun bisa 3 tahun itu tergantung orang itu lagi gitu. Saya sih pengalaman gue sih kayak gitu selama bermain game. Iya sih benar. Hmm. Sebenarnya sih kalau buat bermain game ya, kalau lu berhubungan di dunia sosial media, susah sih kalau apa, kayak jangan ngerasa nggak baper karena ada sebagian orang yang kayak kita nyindir si A, Ternyata yang terus merasa si B. share di Instagram misalnya, terus Ternyata yang merasa tiba-tiba si B gitu. iya yang ngerasa si B, jadi kayak kok ini ngomongin gue ya gini-gini, Ujung-ujungnya padahal mah drama ya. enggak gitu loh. Cuman sebenarnya ya sebenarnya tergantung dari diri kitanya sendiri sih. Bener. Apakah lu cuek banget apa enggak? Karena kalau dari gue sih kalau misalnya gue diomongin kayak gitu ya ya udah mau gimana lagi baper ya pasti baper tapi cuma bapernya juga nggak sampai Gak kayak lama ya. musuhan nggak sih ya diem-diem aja gitu loh. Kalau emang lo ngerasa sebenarnya gini sih kalau emang lo ngerasa toxic di apa kalau lu ngerasa pertemanan lu itu toksik, ya lu mundur perlahan. Jangan lo diem terus lo malah mencak-mencak. Ya nggak bakalan keluar itu maksudnya selama pertemanan lu ya bakalan toksik gitu sih. Hmm, Itu sisi cewek sih nggak tahu yang cowok. dari sisi cowok pun eh, apa namanya ya kita lagi-lagi bisa bilang sih setiap orang itu pasti beda-beda etiketnya. Setiap pergaulan seseorang etiketnya beda-beda. Bisa ada orang yang emang eh, sangat oke dengan sifat orang walaupun seorang orang itu toksik dan emang si orang A ini yang mengiyakan ini itu emang tahu oh sebenarnya itu dia tuh sifatnya bukan dia cuma ngomong doang yang toksik, sebenarnya sifatnya oke-oke aja dan gue merasa oke. Nah itu nggak masalah juga kan sebenarnya, dan dibanding kita harus pura-pura gitu loh di hadapan orang. Jadinya cuma pertemanan doang gitu, nggak ada namanya persahabatan dalam hubungan itu kan. Sebenarnya pasti ada sih kayak persahabatan. Cuman dari diri kitanya sendiri juga sebenarnya kalau lu mau hubungan yang langgeng, kayak persahabatan yang langgeng ya lu harus memahami satu sama lain karena manusia itu kan nggak mungkin apa pasti bergantung dong dengan orang lain kan. Bener. Jadi ya kalau lu mau langgeng, kalau lu mau lama, ya lu harus memahamin sifat teman lu itu. Apakah teman lu emang rese, emang baperan, rese, suka ngomongin orang, ya lu harus menerima. Kalau lu nggak menerima, ya sudah jauhin aja daripada lo ngerasa diri lo nggak nyaman, terus lu ngerasa kayak ini pertemanan ini toksik banget gitu sih kalau dari gue. Bener-bener. Kalau gitu video ini sudah selesai. Eh, semua yang bisa kita bahas sudah dibahas dengan baik. Rangkumannya adalah dalam persahabatan yang penting itu kita mengenal teman kita, sahabat kita seperti apa, dan dari kita sendiri yang menentukan kalau emang kita mau bareng dia atau kita lepas saja gitu ya. Bener? Betul sekali. Sekian dari video ini. Terima kasih.